Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Lama tidak bertemu. Untuk kawan-kawan yang baru menonton channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Thank you. Nah, hari ini saya akan coba membahas tentang bagaimana kita melakukan tindakan investasi saham kalau misalnya posisi IHSG-nya lagi naik gitu. Sebetulnya per hari ini dia turun gitu. Ini IHSG penutupan Kamis ya. Kamis 27 Maret. Dia di 7.310. Nah, kalau misalnya posisi ini memang dia turun gitu 0,75%, tapi sebetulnya ini udah naik kalau kita lihat dari 1 tahun yang lalu. Grafik 1 tahun belakangan ini kan. Sempat ISG kita di 7.400 gitu, tapi sekarang dia turun lagi. Nah, pertanyaannya, apakah IHSG kita bakal turun lagi ke 7.300 atau 7.200 atau malah naik ke 7.400, 7.500? Menurut saya dari indikator dasarnya dia akan naik ke 7.400 atau 7.500. Alasannya kenapa? Alasannya karena yang pertama, bulan April, kita kan mau masuk April nih kan. Bulan April atau akhir Maret ini, bahkan April lah, anggap April, Mei, Juni itu adalah bulan kita sebut hujan dividen. Artinya banyak perusahaan-perusahaan bagus yang akan membagikan dividennya gitu. Contohnya kayak perbankan. Perbankan itu dividen-dividennya itu banyak cair di akhir Maret atau awal April. Misalnya kan kita kasih lihat ini kan. Kita masuk ke Stockbit, kita masuk ke sektor, kita masuk ke sektor keuangan. Ya kan? Nah, kita masuk ke bank besar ini dulu lah yang pertama. BCA lah misalnya, BCA. Kita lihat BCA. BCA ini udah all time high terus ini kawan-kawan. Nah, ini kalian lihat dividennya 227,5 nih. Ya. Cumdet 22 Maret, cair 4 April kan. Awal April. Oke. Kemudian setelah BCA kita ada misalnya BBRI. Kita lihat BBRI, dividennya kapan cair. Nah, dividen BRI cair 28 Maret, besok. Ya kan, besok. 28 Maret. Mandiri. Kita lihat dividen Mandiri kapan cair. Nah, tanggal cairnya itu ini ya kawan-kawan, payment date. Jadi Bank Mandiri sama kayak BRI tadi ya, 28 Maret. 28 Maret kan cair. Kemudian kita lihat BBNI. Mandiri yang besar ini kawan-kawan dari semuanya dividennya. Meledak kali bah. Kita cari dividen 2 April. Ya kan? BNI. Nah, jadi dari dividen ke 4 bank itu, menurut saya IHSG akan naik karena respon market akan positif gitu kan setelah cair dividennya. Kemudian semua pekerja di Indonesia ini, baik buruh, PNS atau TNI Polri, akan menerima THR gitu kan. Nah, THR ini kan akan menaikkan daya beli masyarakat gitu. Kalau daya beli naik, ekonomi berputar. Kalau ekonomi berputar, maka market akan hijau. Itu rumusnya selalu kayak gitu. Nah, jadi dua indikator dasar inilah yang membuat IHSG akan naik. Pertanyaannya, kalau misalnya saya belum masuk ke saham apapun, terus saya mau masuk, saham apa yang harus saya beli? Kan gitu. Nah,
saya juga masih agak bingung kawan-kawan kalau untuk misalnya punya uang dan masuk di situasi hari ini gitu. Kenapa bingung? Karena menurut saya saham-saham yang bagus itu sudah pada mahal harganya. Tapi ada beberapa memang yang menurut saya masih cukup menarik untuk kita perhatikan. Misalnya, saya memperhatikan ASI. ASI kan. Bentar kawan-kawan ya. Kita titip makan dulu sama Jordi. Nah, saya menarik melihat Astra ASI. Kenapa seperti itu? Karena gini, harga sahamnya 5.275, oke. Kita lihat valuasinya. Nah, PE ratio-nya masih 6 kali. PBV-nya di sini tertulis 1,08 kali di Stockbit. Padahal menurut saya kalau kita menganalisa Astra dengan laporan terbarunya tahun 2023, ini PBV-nya nggak 1,08. Kenapa gitu? Kita lihat misalnya ya. Kita pergi ke balance sheet, kemudian kita annual, kita lihat neracanya. Tahun 2023 kita lihat berapa ekuitasnya. Kita lihat dari balance sheet kan. Nah, ekuitas Astra tembus 250 triliun, 250,4 triliun kan. 250 lah kita anggap. Oke. Kita hitung misalnya 250 triliun kan, 250 ribu dibagi jumlah lembar saham beredar Astra 40,48 M kan, 40,48 M. Nah, dapatlah harga wajarnya 6.175 kan, 6.175. Oke. Kemudian kita masuk ke metode Ben Graham. Harga aman masuk 2/3 dari harga wajarnya. Oke. Kita kalikan 2/3 misalnya. 2/3. Dapatlah harga wajar Astra, harga aman untuk masuk ke Astra 4.116. Harga sahamnya hari ini 5.275. Memang dia sudah di atas harga anjuran Ben Graham untuk aman masuk 4.116 kan. Tapi tadi kita hitungkan harga wajarnya 6.100 berapa tadi kan? 6.100 lah kita anggap. Nah, kalau harga sahamnya hari ini 5.275, maka PBV-nya berapa? Ya tinggal bagikan aja 5.275 bagi harga wajar yang udah kita hitung 6.100 misalnya. Maka PBV Astra itu sekarang sebetulnya 0,86, 0,87 lah ini. 0,87. Nah, jadi menurut saya Astra ini sudah dijual di bawah harga wajarnya. Dan menurut saya sudah murah. Kenapa kak saham sebagus Astra dijual di bawah harga wajar itu udah murah? Karena kalian perhatikan ini ROE-nya 17%, itu kuat itu ROE 17%. Kalau ROE udah di atas 15% itu udah kuat gitu kan. Baru harga terendahnya dalam 1 tahun terakhir 4.900, tertinggi di 7.000. Nah, jadi dia masih peluang untuk naik ke harga tertingginya gitu. Memang kalau kita dapat di 4.900 enak banget udah ya, udah nyaman banget. Apa 5.000-an pun udah aman. Tetap. Nah, kemudian dia bagi dividen rutin gitu dalam 10 tahun terakhir. Sebentar. Core action. Nah, kalau kita mundur, kita track dividen Astra, kita mundur 10 tahun ke belakang dari 2013. Kalian bisa lihat ini. Bulan Mei, Oktober 2013 dua kali. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi dalam 10 tahun terakhir dia selalu rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Nah, dividen yang pertama itu cenderung di bulan Mei. Cairnya itu di bulan akhir Mei kan. Ada juga yang cum date-nya April tapi tetap dihitung cairnya itu di Mei gitu. Nah, ini kan udah bulan Maret, udah mau masuk April. Jadi kira-kira 1 bulan lagi dividen Astra cair gitu kan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi labanya misalnya. Dari sisi labanya,
Laba Astra ini meningkat, kawan-kawan. Kenapa meningkat? Tahun 2022 labanya 40 triliun. Tahun 2023 44 triliun. Tahun sebelumnya 25 triliun 2021. Tahun sebelumnya lagi 2020 18. Jadi dalam 4 tahun terakhir laba Astra ini terus meningkat gitu. Ini kan suatu hal yang bagus gitu kan. PBV di bawah 1, PER di bawah 8 kali. Bagi dividen 2 kali dalam setahun. Rutin. Tapi itu tadi, dia kalau kita memang pakai hitung-hitungan Ben Graham, dia memang belum pas sekali untuk masuk di harga murahnya itu, di 4.100 itu gitu. Kalau Astra sempat ke 4.100, berburu orang pasti kan. Tapi memang kayaknya susah gitu, karena memang kualitasnya bagus gitu. Nah, jadi yang saya lihat tuh satulah Astra kan. Kemudian saya melihat lagi dari sektor misalnya, sebetulnya Adro sama Pegas itu memang murah masih kawan-kawan. Tapi dia lagi di posisi naik terus gitu kan. Jadi kalian kalau mau masuk agak telat gitu menurut saya sih. Karena kan ini udah PE-nya 3, PE-nya masih murah, PBV-nya tapi udah 0,83 nih kan. Udah 0,85 itu. Jadi dia pasti nggak masuk hitungan Ben Graham lagi kan. Pegas. Nah, Pegas masih kawan-kawan. Jadi kalau hitungan Ben Graham itu dia amannya itu di 1600-an karena harga wajar Pegas itu kan 2100. Kalau 2/3 maka dapat 1400. Nah, jadi Pegas masih bisa nih, dia masih 1355. Tapi ya masuklah kalau mau masuk menurut saya. Kalau saya udah ngekip karena saya udah masuk dari lama, dari 1095 gitu. Nah, kemudian apa lagi? Ada sih dari sektor apa ya, sektor persawitan dan sektor rokok, tapi sektor industrinya lagi sunset gitu. Jadi saya males juga gitu. Saya rekomendasikan AALI misalnya. AALI. Nah, AALI ini bagus kawan-kawan. Kalian track record sejarahnya, dividennya bagus juga. Murah ini AALI ini. PE-nya 12 kali ya. Tapi PBV-nya 0,6 kali, 0,60 kali. Ini PE-nya naik gara-gara dia labanya kecil nih. Tahun ini turun. Kemudian GGRM. Nah, kalau kalian ingat ini analisa, waktu saya buat analisa ini kira-kira berapa hari yang lalu ya, harganya di 19.000 deh, sekarang 20.000 udah naik. Lumayan juga kan. Ini bagus sih. Ini bagus ini GGRM nih. PBV PER-nya 6,7. PBV 0,64 sekelas GGRM ya. Bagus. Kemudian GGRM sektor properti kayak deal, APLN, tapi dia sektor properti ini kekurangannya dia nggak bagi dividen. Itu kawan-kawan. Itu dia kekurangannya. Kemudian apa lagi ya? Itu aja sih kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya update di video ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih.
Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.